tewas. Dan pada dini hari tadi, Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 3:30, sehingga dalam tayangan berita Lampung terkini, kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, mengaku sebagai napi pernah rusak DPRD Lampung, petani pesawaran ini tembak kantor MUI. Aksi penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang. Pelakunya diketahui bernama Mustofa NR, 60 tahun, seorang petani asal Sukajaya, Kabupaten Lampung. Peristiwa penembakan tersebut bermula ketika pelaku datang ke kantor MUI. Ia datang dengan maksud ingin menemui dengan ketua MUI. Namun Mustofa kemudian dihadang pengamanan atau PAMDAL karena ngotot ingin ke lantai atas tempat pimpinan MUI sedang rapat. Pelaku tiba-tiba ingin meletuskan tembakan dan mengenai punggung resepsionis. Menurut Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin, setelah penembakan itu, pelaku sempat lari keluar tapi kemudian diamankan oleh petugas. Adapun jenis senjata yang digunakan yakni airsoft gun, sebab turut ditemukan 2 tabung gas kecil di dalam tas pelaku serta tabung peluru. Akibat penembakan itu 2 staf rumah tangga MUI terluka, 1 korban petugas resepsionis terluka di punggung, dan staf administrasi terkena pecahan kaca. Tak lama setelah diamankan, Pemdal pelaku pingsan langsung dibawa ke Polsek dan dilanjutkan ke Puskesmas Menteng. Namun ketika diperiksa oleh dokter Puskesmas, pelaku dinyatakan meninggal dunia. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol Haryanto mengungkapkan kondisi mayat tidak menunjukkan luka di bagian luar tubuh, namun diidentifikasi lebih lanjut tetap dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyatakan, dari data yang ada pelaku diketahui pernah melakukan pengerusakan di kantor DPRD Provinsi Lampung pada 2016. Ketika itu Pandra menjelaskan Mustofa juga ingin mengaku dan ia mengaku sebagai wakil Nabi Muhammad SAW. Pandra mengatakan saat itu Mustofa pernah dihukum atas tindak pidana dan dijerat dengan pasal 406 KUHP atas pengerusakan. Pandra mengatakan pihaknya siap membantu Polda Metro Jaya untuk melakukan investigasi terkait kasus tersebut. Sedangkan Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Wahilau Pesawaran Tarmizi mengakui Mustofa merupakan warganya. Pelaku tinggal bersama dengan keluarga di Desa Sukajaya dan profesi sebagai petani kakao. Saat ditanya apakah pelaku selama tinggal di Desa Sukajaya tersebut pernah mengikuti suatu aliran berupa pengajian, hal tersebut dibantah oleh Tarmizi. Menurut Tarmizi, sepengetahuannya pelaku tak pernah mengikuti pengajian dengan aliran tertentu. Berita selanjutnya, badan jalan amblas di Pekonkubu Perahu Lampung Barat Bayangkara pengendara. Hampir setengah badan jalan di Pekonkubu Perahu Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat amblas. Amblasnya badan jalan di Pekonkubu Perahu Lampung Barat itu dinilai membahayakan pengendara yang melewati ruas jalan tersebut. Lingga, selaku pengendara yang melintasi ruas jalan Pekonkubu Perahu Lampung Barat ini menjelaskan, badan jalan imbas itu sudah terjadi sejak sebelum Lebaran kemarin. Ia mengatakan kepada Rabu 3 Mei 2023, sebelum Lebaran kemarin amplasnya jalan ini makin parah, bahkan hampir setengah badan jalan rusak. Akibat amplasnya ruas jalan tersebut, pengendara harus hati-hati ketika melewati jalan tersebut, karena menurutnya jalan yang sudah mengecil tentunya sangat membahayakan, apalagi bila mobil-mobil ukuran besar yang lewat sehingga ruas pergantian dalam hal itu menyebabkan macet jika menumpuk kendaraan. Bahkan sebelum Lebaran daripada hari Lebaran kemarin, menurut Lingga masyarakat sekitar turut untuk mengatur lalu lintas pada ruas jalan tersebut. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung, di lokasi pagi tadi terdapat beberapa rambu-rambu yang telah dipasang oleh pihak BPJN
Rambu-rambu tersebut berupa banner berisi pesan pagar pengendara berhati-hati melewati ruas jalan tersebut. Koordinator Teknik Lapangan BPJN Starker Wilayah 2, Rusmandi Gani mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengupayakan agar ruas jalan tersebut segera diperbaiki. Saat ini menurut Gani, pihaknya sedang mengupayakan terkait pengadaan anggarannya. Berita selanjutnya, kabar duka datang dari kakek 70 tahun warga Lampung Utara yang tewas diduga tertabrak KA atau kereta api Babaranjang. Seorang kakek ditemukan tewas penuh luka di jalur rel kereta api Desa Padang Ratu, Sungai Utara, Lampung Utara pada Rabu 3 Mei 2023. Diduga kakek ini tergeletak di jalur rel kereta api tersebut akibat tertabrak kereta api. Kapolsek Sungai Utara itu Mardian Syah membeberkan begitu mendapatkan informasi, kemudian anggotanya langsung menuju ke lokasi. Diduga korban tertabrak kereta api di Babaranjang dari arah Tulumbuyut menuju ke Tapang, Sungai Selatan. Saat kereta api datang diduga korban sedang berjalan kaki. Adapun ciri-ciri Mardian menyebutkan kakek tersebut memiliki kulit sawo matang. Selain itu memakai baju batik lengan pendek berwarna merah dengan celana pendek berwarna merah serta ditemukan handuk kecil berwarna pink. Saat ditemukan kondisi tubuh mengalami luka di bagian kepala, tulang patah di kaki kanan dan kiri. Korban juga mengalami patah tulang lengan kanan dan kiri serta ditemukannya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Desa Padang Ratu kemudian menyebarkan informasi penemuan jenazah kakek tersebut di aparatur desa lainnya. Barulah diperoleh informasi bila kakek yang ditemukan bernama Karsam, berusia 70 tahun, warga Desa Bangunjaya, Sungai Utara, Lampung Utara. Menurut keterangan Wahyono, anak korban Karsam, orang tuanya ini keluar rumah sekitar pukul jam 4 dini hari. Ia mengatakan ayahnya tidak pamitan dan tidak tahu menau mau kemana perginya. Kondisi Karsam sendiri sudah pikun karena usianya sekitar 70 tahun. Menurutnya tiba-tiba keluarga sekitar pukul jam 6 dini hari dikabari jika orang tuanya meninggal akibat tertabrak kereta api di Desa Padang Ratu, Sungai Utara, Lampung Utara. Kurang lebih di Desa Padang Ratu. Itu dia menyeberang Untuk kronologis persis, karena kejadiannya ada di saksi-saksi, saya juga belum ke kecamatan karena ada acara paripurna, jadi saya ke paripurna dulu. Tapi informasi yang saya dapat dari masyarakat juga bahwa untuk pengurusan sebagai pendirian kita sudah dilaksanakan sesuai dengan ajaran dari dalam Islam, artinya dia harus dimandikan, dikapari dan itu pas itu ada identitasnya. Kenapa? Ada identitasnya. Ya, kalau untuk yang dibawa nggak ada, tetapi setelah dicek karena Berita selanjutnya, ratusan warga di Jati Agung tunggu kedatangan Presiden Jokowi di Kota Baru. Viral video ratusan warga Kecamatan Jati Agung, Lampung Utara menunggu kedatangan Presiden Jokowi di ruas Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan pada Rabu 3 Mei 2023. Ratusan warga ini terlihat menunggu Presiden di bangunan yang nantinya dikabarkan akan menjadi gedung DPR di Provinsi Lampung. Salah seorang warga desa Sinar Rezeki Margiman mengatakan ratusan warga ini merupakan petani dari 3 desa di Kecamatan Jati Agung, yakni Desa Sinar Rezeki, Purwotani, dan Sindang Anom. Menurut Wagiman, pada sekitar 300 orang dari 3 kampung ini sudah berkumpul. Ia mengaku bersama dengan mengetahui kedatangan Jokowi setelah melihat pos-pos Pampres di Desa Purwotani. Namun Margiman mengatakan mereka tidak mengetahui jika kunjungan Jokowi ke Lampung hari ini ditunda. Sehingga pada akhirnya sebagian dari warga telah pulang dengan rasa kecewa dan sebagiannya telah menunggu di sana sambil menunggu informasi lanjutan. Menurutnya mereka menunggu kedatangan Jokowi lantaran hendak menyampaikan aspirasi serta keluh kesahnya sebagai rakyat kecil. Adapun keluhan warga setempat, Margiman menyebutkan warga menolak penyewaan lahan oleh pemerintah terhadap lahan pertanian yang ada di Kota Baru, di mana Margiman menjelaskan setiap warga dikenakan biaya sewa 3 juta per hektar untuk menggarap lahan di wilayah tersebut. Lalu kedua meminta jalan menuju Kota Baru agar segera diperbaiki.
Selain itu, Margiman mengatakan warga berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga singkong. Kemudian warga juga meminta agar biaya potongan hasil penjualan singkong dari perusahaan bisa diturunkan. Pasalnya, selama ini biaya potongan dari hasil penjualan singkong mencapai 40%. Berita selanjutnya, jembatan WC Kampung mulai dibongkar hari ini, lalu lintas akan dipindahkan. Jembatan WC Kampung Lampung Selatan di ruas arah Bandar Lampung menuju Lampung Tengah telah dilakukan pembongkaran pada Rabu 3 Mei 2023. Akibat dari pembongkaran jembatan WC Kampung tersebut, lalu lintas kendaraan roda 2 maupun roda 4 dialihkan di jembatan arah Lampung Tengah menuju Bandar Lampung yang berada tepat di sebelah jembatan yang dibongkar. Adi Winarta, Korlap PT Kenanga Usaha Mandiri mengatakan pihaknya telah melakukan pembongkaran sejak Rabu pagi tadi. Ia mengatakan untuk melakukan pembongkaran jembatan WC Kampung ini pihaknya melibatkan sebanyak 15 pekerja, sedangkan yang bertugas mengatur lalu lintas ada 10 orang sehingga totalnya menjadi 25 orang. Pembongkaran jembatan WC Kampung sendiri dikatakan Adi menggunakan alat berat. Rencananya pembongkaran akan dilakukan selama 10 hari ke depan. Ia juga mengungkapkan perbaikan jembatan direncanakan selesai tahun 2023 ini juga. Sedangkan untuk itu jembatan arah sebaliknya belum ada rencana perbaikan di tahun ini. Adi mengatakan akibat pembongkaran jembatan ini pihaknya menghimbau masyarakat akan adanya pengalihan lalu lintas. Himbauan telah dilakukan melalui pemasang banner dan juga melalui media sosial. Pihaknya juga menghimbau menggunakan jalan ini agar bisa mengikuti arahan pengalihan lalu lintas agar nyaman dan aman dalam berkendara. Berita selanjutnya, KFC Boya. Combo ini bisa dapatkan hadiah undian berhadiah wisata ke Korea gratis. KFC Lampung memberikan promo di bulan Mei 2023 yang berlaku untuk pembelian KFC Boyah Combo. Supervisor KFC Kedatun Lampung, Dian Setiadi mengatakan, promonya ini adalah setiap pembelian K-Chicken Combo 1 and 2 KFC Mapar Boya, KFC Burger Boya, serta Cherry Blossom Fruit akan mendapatkan gratis kode unik yang bisa ditukarkan untuk free gift G-Arian Free Fire. Jika membeli K-Chicken Combo 1, K-Chicken Combo 2 and Cherry Blossom Fruit akan ditukarkan untuk undian Coca-Cola, cookie, music campaign yang berhadiah wisata ke Korea. K-Chicken Combo 1 and 2 terdiri dari Swiss and Spicy Chicken, Cherry Blossom Fruit, dan nasi dengan harga mulai dari Rp40.909. KFC Mapar Boyah yang terdiri dari 3 Sweet and Spicy Chicken, 3 Cherry Blossom Fruit, and 3 nasi dengan harga Rp109.900. KFC Burger Boyah yang terdiri dari original burger single, chicken balls, dan cherry blossom fruit dengan harga Rp45.455. Dia mengatakan pada Rabu 3 Mei 2023 harga tersebut belum termasuk pajak. KFC Kedatun Lampung juga memiliki combo spesial blended yang terdiri dari ice blend, cappuccino atau coklat. Combo spesial hazelnut yang terdiri dari hazelnut coffee and 2 pieces cream food. Masing-masing harganya Rp28.000 dan harga tersebut sudah termasuk pajak. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.